Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Radina billahi rabba bislamidina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyyan wa rasulah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubahum li dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang mukmin itu kata Allah jiwanya merasa tentram. Kenapa dia merasa tentram? Karena orang mukmin itu selalu zikrullah. Orang yang hatinya zikrullah, maka Allah menjamin pasti jiwanya akan tenang. Kalau belum merasa tenang, makanya zikrullahnya itu dipertanyakan. Masyarakat muslimin jamaah zuhur rahmatullah, akhir-akhir ini banyak informasi berita yang mengejutkan kita, khusus umat Sumatera Barat. Berita itu menyebabkan di antara kita itu yang merasa gelisah, merasa putus asa, merasa tertekan, terhalang dalam beribadah. Yaitu berita akan terjadinya peristiwa yang akan dahsyat, gempa bumi skala Richter 8,9. Bagi orang mukmin tidak pantas, tidak tepat dia merasa gelisah, merasa terganggu ketenangan batinnya karena imannya kepada Allah. Karena dia selalu zikir kepada Allah. Apa maksudnya? Setiap berita peristiwa akan terjadi itu dia kembalikan kepada Allah. Jadi jiwa tenang, apapun berita itu tidak jadikan jiwanya gelisah dan tidak tenang gitu. Ketahuilah kaum muslimin, memang berdasarkan para ilmuwan, terutama sekali ahli geografi, mengatakan bahwa kita di Sumatera Barat ini adalah daerah dalam ring of fire. Itu dah cincin api baik di lautan maupun di bumi. Api itu mendesak keluar, menjadikan gempa yang sangat dahsyat. Itu kata ahli akan terjadinya peristiwa itu. Bagi orang kafir, peristiwa itu adalah merupakan fenomena alam. Hanya fenomena alam, peristiwa alam. Bagi orang mukmin, peristiwa yang terjadi itu
tidak akan terjadi kalau tidak izin Allah. Inilah keyakinan orang mukmin, maka dia tidak mempercayai itu. Walaupun dikatakan dia mengatakan terjadi, kapan terjadinya itu, di mana nggak bisa dipastikan. Jadi ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dalam surah At-Taghabun. Allah firman, "Ma asaba min musibah illa biiznillah." Apapun musibah yang terjadi yang menimpa kamu itu tidak akan terjadi hanya dengan izin Allah. Artinya apa? Apa yang diramalkan, yang diungkapkan oleh para ahli itu tidak akan terjadi. Ini adalah ikut campur tangan Allah. Ini iman. Jadi kalau dia sudah meyakini kalau memang Allah mentakdirkan, tidak ada perasaan gelisah, itu tidak ada. Dan orang mukmin dengan beriman kepada Allah, dia membaca ayat Allah, zikir kepada ayat Allah. Apa terjadinya sebab musibah itu, Allah juga sudah tegaskan, dia yakinkan itu. Musibah bencana itu tidak akan terjadi, akan menimpa seorang hanya karena diundang datangnya azab itu. Musibah yang sifatnya azab itu karena diundang oleh perbuatan tangan umat manusia. Allah tegaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibah fima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah apapun menimpa kamu dari musibah itu ulah perbuatan tangan, tindak tanduk kamu menentang Allah dengan berbuat maksiat, dosa. Di ayat itu tegas, yang mengundang datangnya siksa musibah itu adalah akibat perbuatan ulah tangan manusia. Kejahatan yang dilakukan, maksiat yang ditumbuhkan. Di lain dalam surah Ar-Rum ayat 1, "Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat." Telah nyata terjadinya kerusakan, musibah datangkan Allah mukan bumi ini, itu adalah ulah tangan umat manusia. Sebab itu kaum muslimin, kita dikatakan datangnya berita musibah itu dianggapkan harus siap siaga, siap bencana oleh pemerintah kita umat Sumatera Barat ini harus siap bencana. Diberitahukan itu supaya siap. Ini bagus berita ini. Namun hanya dalam segi disiapkannya dalam segi fisik. Apa? Siapkan mencari jalan keluar bagaimana kita menyelamatkan daripada musibah itu sehingga kita selamat. Tapi harus siapkan apa? Siap mengatasi spiritual. Apa maksudnya? Dengan datangnya berita ini, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Dan Allah akan menjamin, Allah tidak akan musibah, mendatangkan bencana kepada seseorang selama dia taat beribadah kepada Allah. Apa cirinya orang taat beribadah? Dia selalu merasakan banyak dosa yang dilakukannya, dia selalu bertobat dan minta ampun kepada Allah. Orang yang banyak bertobat minta ampun Allah, Allah hindarkan musibah itu menimpanya.
Apa dasarnya? Firman Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Anfal ayat 22. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpakan musibah yang bentuknya azab kepada orang yang selalu istighfar dan bertobat kepada Allah. Orang yang minta bertobat kepada Allah itulah gambaran orang yang takwa dan bertaat beribadah kepada Allah. Bahkan sebaliknya akan terjadi, bukan musibah yang datangkan, tetapi adalah nikmat keberkatan kepada suatu bangsa, suatu negara yang beriman dan bertakwa, bukan musibah datangkan. Dalam surat Araf ayat 96. Allah berfirman, walau anal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard walakin kazzabu fa akhazna bima kansibun. Sekiranya dia harapan Allah mengharapkan, menginginkan penduduk suatu negara, suatu bangsa atau suatu negeri, apabila dia amanu, meyakinkan wujudnya Allah yang menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Pengabdian dia itu hanya kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Dan dilahirkan dengan amal saleh yang takwa. Taat beribadah kepada Allah, meninggalkan apa yang dilarangnya, melaksanakan apa yang diperintahkannya. Maka dari langit itu bukan angin hujan yang menjadikan bencana, tidak. Tapi hujan mendatangkan keberkahan, kesuburan suatu negeri. Yang datang di bawah bumi ialah kenikmatan berupa perhiasan-perhiasan yang dinikmati, yang didapatkan oleh orang yang beriman itu, rezeki. Sebaliknya kata Allah, walakin kasabu, apabila penduduk negeri itu sudah mendustakan janjinya dengan Allah. Karena kita ini sudah berjanji kepada Allah. Dia haram masih dalam arah ibunda kita. Kita sudah menyatakan Allah kita, Tuhan kita itu Allah. Untuk apa? Untuk beribadah. Jadi janji kita itu terdosa, itu mendustakan. Waktu mulai kita hidup ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum. Wahai diri yang sudah diberi roh, yang juga kesadaran, yakinkah kamu Tuhan yang menciptakan kamu itu Allah? Benar. Syahidna, kami bersyahadah. Syahidna, itu syahadah kita. Apa syahadah kita? La ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakan, yang tidak melihat, semuanya adalah untuk apa? Hanya untuk beribadah. Nyatanya kita hidup tidak beribadah kepada Allah, tidak beriman dan bertakwa, walakin kazzabu fa akhaznahum bima kansibun. Kaum muslimin, dengan berita yang akan mengejutkan kita, ini ada satu pembelajaran. Ingat kepada Allah, ingat kepada dosa yang kita lakukan. Karena musibah itu akan ditimpakan hanya kepada orang yang berdosa. Dia merupakan azab. Tapi kalau datang juga musibah kepada orang yang beriman, ada kemungkinan dua. Itu mungkin adalah bukan azab baginya, tapi tanda cintanya Allah kepada orang. Untuk meningkatkan keimanan ketakwaan itu perlu diuji. Tapi kalau bagi orang yang musibah itu, tersisa hidup itu adalah azab. Bagi orang mukmin datangnya bencana itu, musibah itu, dia tenang, tentram.
Berbeda. Karena apa? Bahwa musibah datangkan itu bagi orang tidak beriman, orang yang kufur nikmat, itu adalah tersisa hidup. Bagi orang mukmin tidak. Gempa apapun yang terjadi, sebesar apapun. Dan memang Allah sudah mengungkapkan dalam Quran akan terjadi gempa itu. Khusus suratnya sudah zalzalah itu. Tapi kurang kita percaya dengan ayat itu. Hanya kita percaya kepada berita-berita yang dibuat orang sekarang ini. Akan terjadi. Gempa itu akan terjadi. Baik gempa kecil besar. Kalau kiamat kubra itu. Ya di atas segala 10 skala Richter. Itu semua alam itu. Tapi kan sedikit itu ada di bawah sekali itu namanya kiamat kecil baru itu. Sedikit hanya suatu negara yang dihantamnya oleh zalzalah itu. Itu akan pasti. Hanya kapannya itu tidak ada yang tahu. Hanya yang tahu kita kembalikan kepada Allah. Ingat, kenapa Allah datangkan itu? Dosa. Dosa yang kamu lakukan. Jadi persiapan siap kita siaga dalam bencana ini adalah kita siapkan mental spiritual kita. Ingat kita kepada kesan kita. Kita bertobat minta ampun kepada Allah. Dengan itu Allah akan menghindarkan diri kita daripada musibah yang merupakan azab yang datang kepada kita. Mudah-mudahan dengan ceramah ini menyadarkan kita, saya, Bapak kita semua dan masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat menjadi hamba Allah yang selalu istighfar dan bertobat kepada Allah. Karena tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Tidak ada yang kita tidak melanggar dan maksiat kepada Allah. Dan dengan bertobat dan minta ampun kepada Allah. Dan Allah itu maha pengampun. Hanya kita aja yang kurang berarti. Kenapa saya bertobat? Ya saya tidak salah. Tidak ada yang tidak bersalah. Sekecil apapun. Disengaja dan disengaja. Kita diarahkan zikir selalu kepada Allah. Lupa aja kita itu sudah dosa. Melaksanakan perintah Allah. Kalau kita sudah datang kepada Allah. Zikir itu perintah Allah itu. Lalai kita kepada Allah sudah dosa. Mau berdosa, tidak ada berdosa. Ini yang banyak kita kelimang dosa. Tetapi Allah Ghafur Rahim. Ghaffar. Maha pengampun. Dan bahkan Allah sangat sayang kepada hambanya yang selalu berminta ampun. Lebih sayang Allah kepada seorang yang kehilangan daripada binatang ditetapkannya. Dia datang, waduh bergembira. Allah lebih gembira daripada orang yang hambanya yang telah sudah melakukan kejahatan. Dia minta ampun kepada Allah. Dan Allah Maha Pengampun. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu mengingat dosa. Ini bukan jadikan kita rendah, bahkan itu yang lebih tinggi. Karena dengan dosa itulah kita selalu minta ampun kepada Allah. Tapi orang merasa tidak berdosa, untuk apa saya minta ampun kepada Allah? Padahal bertobat itu perintah wajib kita lakukan. Ya ladina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu kan perintah. Kepada siapa itu? Kepada orang mukmin. Jadi orang mukmin itu berdosa enggak? Iya. Kalau tidak, kenapa diperintahkan alladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha? Karena kita banyak dosa dan kita bertobat kepada Allah, minta ampun. Tapi bukan tobat sama lado. Tobat gitu enggak, ya. Ini kan banyak yang lakukan tobat pagi, tobat sore lakukan balik. Enggak. Jadi tobat yang sebenarnya, tobat nasuha itu. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai bertobat minta ampun Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.